Bahasa adalah dasar dari komunikasi. Bahasa adalah alat yang kita gunakan untuk mengekspresikan diri, memahami orang lain, dan menjalani kehidupan di sekitar kita. Bagi pelajar muda di sekolah dasar, menguasai bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, sangatlah penting. Bahasa Indonesia meletakkan dasar untuk kesuksesan akademis, perkembangan sosial, dan pemahaman budaya mereka. Belajar bahasa sejak dini bukan hanya tentang menghafal kosakata dan aturan tata bahasa. Ini tentang memicu semangat untuk bahasa, menumbuhkan kreativitas, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, dengan bijak, pendidikan bukanlah mengisi ember, tetapi menyalakan api. Pada bagian selanjutnya, kita akan mempelajari 8 prinsip utama yang dapat membuat belajar bahasa Indonesia dan sastra Indonesia menjadi pengalaman yang menarik dan bermanfaat bagi generasi muda kita. Prinsip-prinsip ini berakar pada teori pendidikan dan praktik terbaik, dan menekankan pentingnya partisipasi aktif, koneksi kehidupan nyata, dan kecintaan untuk belajar. Ingat, tujuannya bukan hanya untuk mengajar bahasa, tetapi untuk menginspirasi kecintaan seumur hidup terhadap pembelajaran dan komunikasi. Kelas tradisional yang berbasis ceramah seringkali gagal untuk melibatkan pelajar muda. Anak-anak belajar paling baik ketika mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dorong siswa untuk berbicara, berpartisipasi dalam diskusi, dan berbagi ide. Permainan, bermain peran, dan bercerita adalah cara yang efektif untuk membuat pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Misalnya, ketika mengajar tentang berbagai profesi, mintalah siswa untuk bermain peran sebagai dokter, guru, atau pemadam kebakaran. Partisipasi aktif ini membantu memantapkan pemahaman mereka tentang kosakata dan struktur kalimat. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, kita memberdayakan anak-anak untuk menjadi pembelajar aktif yang tidak takut bereksperimen dengan bahasa dan mengekspresikan diri dengan percaya diri. Bahasa tidak terbatas pada buku teks. Bahasa adalah entitas yang hidup dan bernafas yang mengelilingi kita dalam kehidupan sehari-hari. Hubungkan pembelajaran di kelas dengan situasi dunia nyata untuk membuatnya lebih bermakna bagi siswa. Gunakan materi autentik seperti koran, majalah, dan bahkan buku komik untuk mengajarkan pemahaman bacaan dan kosakata. Kunjungan lapangan ke museum, situs bersejarah, atau bahkan pasar lokal dapat memberikan peluang belajar bahasa yang kaya. Dorong siswa untuk mengamati, bertanya, dan menggambarkan apa yang mereka lihat dan alami dalam bahasa Indonesia. Dengan menjembatani kesenjangan antara kelas dan dunia nyata, kita membantu siswa melihat relevansi dan kepraktisan dari apa yang mereka pelajari, membuatnya lebih mungkin untuk melekat pada mereka. Sastra membuka dunia imajinasi, kreativitas, dan pemahaman budaya. Perkenalkan siswa pada berbagai genre sastra, dari cerita rakyat dan legenda tradisional hingga cerita dan puisi anak-anak modern. Dorong mereka untuk membaca dengan lantang, memerankan adegan, dan mendiskusikan karakter dan tema. Buatlah sudut perpustakaan kelas yang berisi buku-buku berbahasa Indonesia yang sesuai dengan usia dan menarik. Dorong siswa untuk meminjam buku dan berbagi pengalaman membaca mereka dengan teman sekelasnya. Dengan memelihara kecintaan membaca dan bercerita, kita membekali anak-anak dengan alat untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan pemikir kritis. Bagian 5, Prinsip 4, memanfaatkan teknologi. Di era digital saat ini, teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk belajar bahasa. Gunakan situs web interaktif, aplikasi pendidikan, dan sumber daya multimedia untuk melengkapi metode pengajaran tradisional. Alat-alat ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik, personal, dan mudah diakses. Misalnya, kamus online dan pemeriksa tata bahasa dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan bahasa mereka secara mandiri. Video edukasi dan cerita animasi dapat membuat pembelajaran lebih menarik secara visual dan lebih mudah dipahami. Namun, penting untuk menggunakan teknologi secara bijaksana dan menyeimbangkan antara metode pembelajaran digital dan tradisional. Teknologi harus meningkatkan, bukan menggantikan, peran penting guru dalam membimbing dan memfasilitasi pembelajaran. Bagian 6, Prinsip 5, Pembelajaran kolaboratif. Belajar tidak harus menjadi kegiatan yang dilakukan sendirian.
Kolaborasi dan interaksi teman sebaya memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa. Dorong siswa untuk bekerja sama secara berpasangan atau kelompok kecil dalam proyek, presentasi, dan aktivitas pemecahan masalah. Ini mendorong komunikasi, kerja tim, dan saling mendukung. Misalnya, mintalah siswa untuk bekerja sama membuat koran kelas, menulis dan menampilkan drama pendek, atau mendesain brosur perjalanan untuk pulau fiktif di Indonesia. Pembelajaran kolaboratif tidak hanya meningkatkan keterampilan bahasa, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan rasa kebersamaan di dalam kelas. Bagian 7, Prinsip 6, Penilaian Rutin. Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Ini membantu guru melacak kemajuan siswa, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan menyesuaikan strategi pengajaran mereka. Gunakan berbagai metode penilaian, seperti kuis, presentasi, proyek, dan portofolio, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pembelajaran siswa. Hindari hanya mengandalkan ujian tradisional, yang dapat membuat stres dan mungkin tidak secara akurat mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Berikan umpan balik yang teratur dan konstruktif kepada siswa, dengan fokus pada kekuatan dan area yang perlu mereka tingkatkan. Dorong penilaian diri dan refleksi untuk menumbuhkan rasa memiliki atas pembelajaran mereka. Penilaian harus dilihat sebagai alat untuk belajar dan meningkatkan diri, bukan hanya sebagai alat evaluasi. Bagian 8. Prinsip 7. Menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar yang positif dan mendukung sangat penting untuk menumbuhkan kecintaan belajar. Ciptakan budaya kelas di mana siswa merasa aman untuk mengambil risiko, membuat kesalahan, dan belajar dari satu sama lain. Dorong pola pikir yang berkembang, di mana siswa memahami bahwa kemampuan mereka tidak tetap, tetapi dapat dikembangkan melalui usaha dan ketekunan. Rayakan prestasi siswa, baik besar maupun kecil, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi mereka. Gunakan penguatan positif dan dorongan untuk memotivasi siswa dan menumbuhkan kecintaan belajar. Ingat, lingkungan belajar yang positif bukan hanya tentang ruang fisik, ini tentang menciptakan suasana rasa hormat, kepercayaan, dan saling mendukung. Bagian 9, Prinsip 8, Diferensiasi dan pembelajaran yang dipersonalisasi. Setiap anak belajar dengan kecepatan dan caranya sendiri. Penting untuk mengenali dan memenuhi perbedaan individu ini di dalam kelas. Bedakan instruksi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Berikan dukungan tambahan bagi mereka yang kesulitan dan tawarkan aktivitas yang lebih menantang bagi mereka yang berprestasi. Gunakan berbagai metode pengajaran dan materi pembelajaran untuk menarik gaya belajar yang berbeda. Beberapa siswa mungkin belajar paling baik secara visual, sementara yang lain mungkin berkembang melalui pengalaman belajar auditori atau kinestetik. Dengan mengenali dan menghargai perbedaan individu, kita menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif untuk semua siswa. Bagian 10. Peran pendidik. Guru memainkan peran penting dalam membuat pembelajaran bahasa menarik dan efektif. Mereka bukan hanya penyampai informasi, tetapi fasilitator, mentor, dan panutan. Jadilah orang yang bersemangat dan antusias terhadap bahasa dan sastra. Semangat Anda akan menular dan menginspirasi siswa Anda. Teruslah mencari peluang pengembangan profesional untuk tetap mengikuti penelitian dan praktik terbaik terbaru dalam pengajaran bahasa. Bersabarlah, pengertian, dan ciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan mendorong, di mana siswa merasa dihargai dan dihormati. Ingat, sebagai pendidik, kita memiliki kekuatan untuk membentuk generasi muda dan menanamkan dalam diri mereka kecintaan seumur hidup terhadap bahasa dan pembelajaran. Bagian 11, Kesimpulan, Hadiah Seumur Hidup. Menguasai bahasa Indonesia dan mengembangkan kecintaan terhadap sastra Indonesia adalah hadiah yang tak ternilai yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita. Keterampilan ini memberdayakan mereka untuk berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis, dan menghargai kekayaan warisan budaya mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam esai ini, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif, yang akan memicu semangat untuk bahasa dan mengarahkan pelajar muda kita pada jalan menuju kesuksesan seumur hidup. Seperti kata pepatah, bahasa menunjukkan bangsa. Mari kita bekali generasi mendatang dengan hadiah bahasa,
hadiah yang akan bermanfaat bagi mereka sepanjang hidup mereka.